Oke, Bunda Ratna sama, Mas Panglima, mungkin boleh diceritain hari ini akhirnya launching lagu ya, ceritanya gimana nih, akhirnya memutuskan untuk rilis lagu gitu? Ini adalah karya perdana dari Panglima Langit karena beliau sebenarnya kan seorang tabib, tapi tiba-tiba menulis lagu dan menyanyikan sendiri lagu karyanya gitu. Jadi awalnya Panglima ini kan sebagai ketua komunitas, bukan komunitas, keluarga masyarakat Langsa yang ada di Jabodetabek. Lah Panglima tuh nulis lagu himne untuk masyarakat Langsa itu. Nggak tahu kenapa setelah nulis himne kok tiba-tiba tercipta sebuah lagu pas pas dia di dalam klinik nih lama gitu, tiba-tiba keluar klinik bilang aku punya lagu katanya. Hah, tadi aku di klinik dapat inspirasi aku nulis lagu. Masa aku percaya nggak percaya gitu, kayak mana lagunya, coba nyanyi gitu. Pertama kali nanti aku bikin koplo gitu. Oh gitu ya, coba aku cari akornya, aku kulik dulu, aku langsung ambil gitar kan, gonjreng-gonjreng. Enak juga ya lagunya, tapi sederhana, tapi menurutku sih enak gitu. Terus kok bisa ya kamu nulis lagu? Ya nggak tahu, pokoknya inspirasi datang begitu saja gitu. Lalu aku bawalah lagu ini ke produser TA Pro, minta pendapat sih sebenarnya, gimana pendapatnya lagu ini, ada masukan nggak? Terus diproduksi aja langsung gitu beliau. Jadi beliau ini adalah seorang produser yang biasanya memproduksi artis-artis yang viral, tapi dengan Panglima Langit yang istilahnya komposer baru atau musisi pencipta lagu baru, kok langsung beliau kasih kesempatan. Berarti mungkin beliau ada feeling gitu, karena yang sudah-sudah insting beliau tentang sebuah karya tuh selalu selalu tepat gitu. Ya udah akhirnya diproduksi, lalu kita buat video klip, dua versi video klipnya, live dan juga Video video klip. klip versi drama. Akhirnya jadilah video klip. Terus sebagai apresiasi kepada fans kita, karena sebenarnya ini motivasi juga bagi Panglima dan saya untuk tetap berkarya di bidang musik, karena fans kita yang menyemangati. Kita kan sering bikin cover-cover lagu, ayo dong bikin lagu duet dong Panglima dan Mbak Ratna, katanya gitu. Nah inilah jawaban dari request mereka dan juga doa-doa mereka, karena bagi kami fans Matalang itu luar biasa gitu. Mereka tuh sangat setia kepada kami sejak Mata Langit berdiri YouTube kami. Mereka selalu support kami, terus mereka selalu memberikan banyak masukan juga kepada kami. Nah ini sebagai apresiasi kami, lagu Pecel Stasiun Madiun ini kita tampilkan perdana di depan fans Sobat Mata Langit gitu. Oke. Nah, Mas Panglima gimana nih, tiba-tiba ada inspirasi dan sebenarnya tadi aku dengar juga lagunya tuh enak banget buat singelong gitu, buat dikoplo, buat nyanyi-nyanyi bareng-bareng kayak lagu-lagu koplo yang lain tuh maksudnya masuk banget gitu. Nah, gimana Mas Panglima? Apakah inspirasi dari mana gitu? Apakah sulit atau bahkan kaget sendiri kok saya bisa? Gimana Mas Panglima? Itu pastinya memang saya sendiri tuh takjub gitu dengan apa yang saya lakuin gitu. Saya nggak nyangka kok saya bisa nyiptain lagu ya gitu. Saya duduk di meja ini gitu. Di meja ini saya lagi nulis-nulis. Dulu sebelum saya nyiptain lagu Pecel Medium, saya menciptakan lagu Himne Kemala. Terus saya ketum dari Kemala Jabodetabek, keluarga besar masyarakat Aceh Kota Langsa di Jabodetabek. Selesai saya menciptakan Himne Kemala, saya terpikir nih mau ciptakan lagu tentang Madiun, kampungnya Baratna. Saya cari inspirasi apa ya, saya menulis tentang apa ya, sebuah satu lagu. Pecel Madiun kan terkenal pecelnya gitu, semua orang tahu Madiun, pecel yang paling enak itu ya di kota Madiun. Nah lalu Madiun tuh lebih identik dengan apa, dengan kereta api, dengan tempat pembuatan kereta api. Wah berarti stasiunnya nih stasiun kereta. Jadi kebetulan di depan stasiun kereta Madiun itu ada pecel Busugan. Nah, jadi terciptalah lirik lagu dan judul lagu itu menjadi Pecel Stasiun Madiun. Lalu saya tulis, saya kembangkan lagi sampai saya juga tidak mengerti kok bisa mengalir begitu saja. Tapi artinya hati saya itu kayak terus berbicara dan jari saya terus menulis sambil memberi iramanya dari setiap goresan-goresan pena yang saya tulis di sebuah kertas. Akhirnya alhamdulillah lagu Pecel Madiun itu jadi gitu. Lalu saya coba kasih tahu ke Mbak Ratna, saya bilang coba mainin gitarnya, ini masuknya di kunci yang mana ya lagu ini, karena gonjang, ternyata mulai masuk nih antara irama dan lirik. Nah lalu dikembangkan lagi sampai akhirnya kita sepakat fix untuk membawa lagu ini, memperlihatkan lagu ini ke seorang produser, yaitu Pak Agi dan Mas Tim sebagai tim kreatifnya beliau yang dipercayakan oleh
pagi. Lalu ya langsung kita susun schedule untuk syuting. Kebetulan di Jombang syutingnya, kebetulan pagi juga lagi produksi Itu untuk Dangdut live-nya ya. Koplo yang versi konsernya, versi live-nya. Tapi ada juga nih versi klipnya, yaitu di stasiunnya langsung dan di pecelnya langsung dan ditunggu pecel stasiun Madiun juga. Jadi Untuk memperkenalkan juga kota Madiun yang saat ini sangat indah, sangat rapi, banyak destinasi wisata di kotanya dan sekaligus kita membuat sebuah karya lah tentang Madiun. Karena apa? Karena mungkin bagi saya pribadi yang bukan orang Madiun, tapi saya sering main ke sana, ikut Barana, ke kampungnya Barana. Jadi saya berharap suatu saat nanti bisa menjadi sebuah kebanggaan yang bisa masyarakat kenang suatu saat nanti gitu. Kita nggak tahu kan perjalanan kehidupan, tapi lagu ini tetap terus ada jejak rekamnya dan membuat sebuah kebanggaan juga buat peran Alisti yang memang seorang wanita yang lahirnya di Madiun gitu. Jadi nanti ada kenangan orang Madiun itu yang nyanyi pecel stasiun Madiun ada Alisti, orang Madiun, wong Madiun asli gitu. Walaupun penciptanya Panglima Langit. penciptanya orang Aceh. Tapi kalau bagi saya sendiri karya ini ada sisi yang sangat-sangat spesial bagi saya ya. Karena ini kayak merupakan jawaban gitu yang sudah Allah gariskan untuk bisa dimunculkan saat ini gitu. Di saat banyak suara-suara miring, suara sumbang di sana yang mengatakan bahwa gara-gara berpartner dengan Panglima Langit, Ratna Listi sudah nggak jadi artis lagi gitu. Sudah nggak jadi penyanyi lagi. Jadi banyak yang ngomong kalau aku tuh sudah berubah aliran dan ini gara-gara Panglima nih. Gara-gara Panglima itu udah merubah duniaku gitu. Padahal aku sebagai artis tuh masih punya banyak fans, masih banyak undangan show gitu. Tapi gara-gara Panglima Langit udah nggak bisa lagi gitu. Orang mau manggil aku gitu. Sekarang kan urusannya sama hal goib gitu katanya. Nah, inilah buktinya. Panglima nggak merubah apapun dari aku. Kalaupun aku mengambil jalur untuk membantu Panglima dalam hal pengobatan penyakit goib, itu memang panggilan jiwaku gitu. Aku tidak ingin merubah karirku, tidak begitu gitu. Bahkan sekarang malah sebaliknya, kalau tadinya Panglima Langit menggandeng aku masuk ke dunia spiritual, sekarang aku menggandeng Panglima Langit ke dunia entertainment. Jadi kita bisa saling mengisi gitu. Kenapa tidak kalau bisa sekaligus mengobati dan menghibur gitu. Kalau untuk instrumennya sendiri ini yang dibuat koplo, ini memang dari produser musiknya atau dari Mas Panglimanya mungkin? Ya, iramanya tetap dari saya. Harus begini, iramanya begini, alunannya begini, itu dari saya. Tapi pengembangan notasinya itu dari langsung Lembayung Musik bandnya. Bandnya yang mengembangkan lagi, mengemas lagi, ya mengemas lagi itu biar benar-benar dapat feel-nya, dapat ruhnya daripada lagu yang saya ciptain gitu. Jadi, kalau saya kan nggak bisa main musik. Jadi lagu ini tuh ada beberapa genre ya. Jadi bukan full koplo dari awal sampai akhir, enggak. Justru di bait pertama itu pop dulu. Tadi kan belum ada musik koplonya kan? Belum. Pop dulu, habis itu begitu masuk ke bait kedua itu masuklah koplo. Kemudian interlude, habis interlude masuklah versi rampak. Habis itu interlude lagi, interlude 2 kali. Nah, versi ketiga ini habis rampak ini tuh. Bukan koplo yang pertama. Koplo, rampak, terus bukan tarling, apa namanya ya? Apa ya? Musik-musiknya Happy Asmara yang awal dulu apa namanya? Ya kayak apa gitu ya? Pokoknya dangdutnya tuh bukan hanya satu jenis gitu, ada 3 jenis di lagu ini gitu. Oke. Nah, ngelihat tadi fans juga pada seneng banget akhirnya bisa saling silaturahim tatap muka. Ini sebenarnya kalau jadwal ketemu fans bareng kayak gini gimana nih Bunda Ratna? Maksudnya apakah dijadwalkan atau dan mulai pertama kalinya tuh sejak kapan gitu? Pertama kali ada kayak paguyuban gitu, komunitas lah ya. Gimana Bunda? Jadi grup fans Mata Langit ini sudah terbentuk sejak Mata Langit berdiri 4 tahun yang lalu. Mereka sendiri yang bikin kita bikin grup yuk, grup WA gitu, sesama fans, judulnya Sobat Mata Langit. Anggotanya itu dari berbagai kalangan, berbagai profesi, berbagai usia, berbagai negara, karena ada yang di Taiwan, ada di Hong Kong, dan lintas agama kayak gitu. Umurnya tuh dari umur 16 ada sampai umur 1661 di Bali. Nah, itulah mereka saling menyemangati gitu. Jadi kayak mereka ini satu komunitas yang mungkin mereka merasa nyaman satu sama lain. Karena kalau yang mereka tertarik terhadap hal spiritual, punya pengalaman di dunia mistis, kan nggak semua orang bisa diajak ngobrol. Nah, kalau diajak ngobrol orang yang nggak percaya dikira dia halu. Tapi kalau ngobrolnya sama-sama orang yang punya pengalaman mistis juga, jadi mereka nyambung. Berarti itu mereka sama-sama merasa
Mata Langit ini bagi mereka punya makna tersendiri gitu, yang merubah hidup mereka, yang tadinya kurang ibadah jadi rajin ibadah, yang tadinya penakut jadi pemberani, seperti itu. Nah, terus apalagi pertanyaannya? Kalau yang hari ini datang dari kota mana aja Bun? Tadi kayaknya dikenalin juga ya, ada dari Cirebon. Ya, ini tuh dari seluruh penjuru Indonesia, ada semua, dari Kebumen, Banjarnegara, Kalimantan, Madura. Tapi nggak semuanya bisa hadir, yang hadir ya daerah-daerah yang dekat-dekat. Tapi tadi ada yang dari jauh juga nih, dari Cirebon. Ada juga dari Madiun nih, adikku yang kebetulan lagi di Jakarta karena dia sebenarnya tinggalnya di Madiun. Ya udah aku suruh datang gitu. Nah, kalau pertemuannya sendiri sih tidak ada jadwal rutin sih, cuman nunggu momen yang tepat aja. Waktu itu momen yang tepat habis lebaran kan, Albela ayo kita bikin. Biasanya di grup tuh saling apa, memberi ide spontan aja gitu. Jadi yuk kita bikin gitu. Terus itu tahun pertama. Kemudian tahun kedua kita bikin bukber, buka puasa bersama. Nah, terus tahun ketiga ini kita bikin apa lagi ya? Nyari momen lagi. Oh iya, ini kebetulan kita rilis single dan memang kita butuh energi dari mereka tuh, bagi aku kayak luar biasa gitu loh. Mereka tuh merupakan sebuah kekuatan gitu bagi Mata Langit gitu. Nah, karena itu aku memanfaatkan situasi ini untuk kita kayak butuh dicas lagi nih, kita undang lagi sobat-sobat Mata Langit gitu. Oke. Gitu. Makanya aku sempat terharu pas ngomongin soal fans terharu. Oke, kalau dari lagu yang hari ini rilis, optimismenya Mas Panglima gimana nih untuk maksudnya dikenal dan diterima masyarakat? Soalnya aku dengarnya pun kayak asik juga gitu, saya buat singelong, buat kumpul-kumpul arisan itu tuh asik banget. Buat koplo iya, buat senam juga masih oke. Gimana Mas Panglima? Ya, sejatinya harapan saya sebagai pencipta lagu dan yang menyanyikan lagu ini juga, ya lagunya itu bisa bertahan terus dan artinya bisa dinikmati dan diterima sama masyarakat sampai kapanpun gitu. Karena harapan semua pencipta lagu dan penyanyi pasti seperti itu ya. Jadi kalau saya sih terserah alam ini aja, merestuinya sejauh mana, berjalan seperti air mengalir. Saya berharap semakin deras mengalirnya, semakin masuk ke dari hulu ke hilir, ya kan, biar terus banyak penontonnya dan bisa dinyanyikan juga oleh orang-orang juga yang menyenangi lagu ini gitu. Itu saja sih. Berhubung lagi nulis lirik ya Mas Panglima, mungkin plan atau nextnya ada rencana seperti apa? Mungkin tadi kalau nggak salah lagi nulis lagu juga, gimana Mas Panglima? Sebenarnya ada satu lagu lagi yang bergenre seperti pop Melayu ya, sudah jadi lagunya, udah kita nyanyiin, cuman belum kita rilis dan kita belum kemas secara profesional musiknya juga, ya kan, nanti kita akan buat mungkin biar Pecel Madiun ini dulu mengudara yang sejauh mungkin gitu, sampai benar-benar sudah waktunya untuk dikeluarkan lagi yang karya yang terbaru berikutnya sudah kita siapkan. Jadi memang dari saat ini kita akan mempersiapkan, mungkin bisa jadi untuk tahun depan ya. Tahun depan itu mungkin akan keluar lagu itu, judulnya Cinta Tak Salah. Mbak Ratna akhirnya melihat Mas Panglima ikut bisa akhirnya nulis lagu juga, terus bisa mematahkan gitu ya stigma orang-orang gitu. Gimana perasaannya Mbak Ratna? Jadi terharu nggak sih gimana? Justru itulah aku bilang sama Panglima, ini harus kamu sendiri yang nyanyi itu. Kita buktikan kepada mereka yang suka nyinyir sama kita, yang suka menghujat, yang suka memandang sebelah mata, bahwa kamu tuh multi talenta loh. Kamu bukan merebut duniaku, justru kamu malah memperluas duniaku gitu. Jadi Panglima justru memberikan kesempatan aku untuk tetap berkarya, buktinya ini gitu. Bukan malah nggak boleh berkarya lagi karena sudah di pengobatan, nggak begitu kan. Ini sebagai bukti nyata, jadi nggak usah dijawab dengan kata-kata, dengan karya aja. Karena hobi saya banyak. Saya hobi motoran, saya hobi nyanyi, ya mencoba juga berkarya menjadi pencipta lagu. Ya saya pengobat juga, tabib, ya kan, apalagi ya yang lainnya, yang olahraga mungkin. Olahraga juga, senang juga gitu. Jadi artinya olahraganya ini apa namanya, senangnya tentatif. Semua dicoba. Oke. Nah, Mbak Ratna dan Mas Panglima punya fans yang solid gitu, yang udah sekuat ini. Mungkin ada plan atau nextnya nggak sih, barangkali mau bikin arisan mungkin? Maksudnya jadi
lebih deket, lebih personal gitu. Gimana mungkin plan atau rencana atau harapan lah untuk fans-fans ini yang tadi tuh erat banget gitu. Gimana? Ya kalau saya pribadi Mas mungkin Panglima? kita akan kembangkan lagi secara terstruktur dan artinya lebih bermanfaat juga buat Sobat Mata Langit khususnya. Ya mungkin seperti Mbak bilang tadi, kita buat arisan atau kita buat sesuatu yang artinya kegiatan-kegiatan sosial yang bermanfaat untuk Sobat Mata Langit khususnya dan umumnya buat masyarakat lainnya gitu. Itu mungkin kita akan pikirkan, kita akan konsep ya kan. Selama ini memang mengalir begitu aja buat candaan, buat apa, mungkin nanti untuk lebih baiknya kita akan mengkonsep seperti itu. Tapi sebelumnya juga kita sudah ada kegiatan-kegiatan sosial yang waktu gempa bumi di Cianjur kita ikut menyumbangkan kegiatan sosial dari Sobat Mata Langit, memberikan bantuan lah kepada orang-orang yang terkena musibah ya di sana. Itu ada dari Sobat Mata Langit gitu. Jadi dulu awalnya ada yang kena musibah, dia salah satu fans Mata Langit, terus aku melempar ini ya apa namanya ide gitu, bagaimana kalau kita kumpulkan donasi. Terus mereka pada semangat gitu, oke aku nitip. Akhirnya ya kan ini udah amanah nih, tetap harus sampaikan. Akhirnya kita ke sana nih, bikin baksos ke sana untuk menyampaikan. Nah, akhirnya sekarang si yang fans Mata Langit yang dari Cianjur itu alhamdulillah sudah melewati ujian itu, terus sempat datang juga pas kumpul-kumpul ini gitu. Itulah ya apa ya hal yang membuat mereka akhirnya makin dekat satu sama lain gitu, karena kepeduliannya gitu. Oke, terakhir mungkin apa ya, harapan doa untuk Mata Langit juga dan untuk Mas Panglima yang sekarang lagi nyanyi ya, maksudnya lagi fokus di musik. Gimana dari Mbak Ratna dan Mas Panglima? Kalau Mata Langit Panglima dulu. ditanya emangnya pindah haluan gitu, pindah mau jadi artis Atau milih ya, atau milih gimana? Ya kalau saya tetap seorang tabib, seorang pengobat itu sampai kapanpun ya, karena memang basic dan passion saya di situ gitu. Tapi kita kan tidak boleh membatasi diri kita terhadap sesuatu yang positif. Artinya kita terus berkarya di jalur yang berbeda, tapi bermanfaat juga buat masyarakat umumnya gitu. Itu kan akan menjadi lebih baik ya. Karena saya berpedoman bagaimana cara kita bisa terus bermanfaat buat masyarakat dan berguna dengan cara apapun yang sifatnya positif ya, dengan menciptakan lagu, membuat sebuah karya itu positif, bermanfaat, dengan membantu orang, mengobati orang itu juga manfaat. Jadi kembangkan selebar apapun sayapmu untuk membuat sebuah karya yang bisa disenangi masyarakat dan bermanfaat buat masyarakat dan tentunya berguna gitu buat semua manusia. Ya, intinya beliau tetap akan jadi pengobat sampai kapanpun. Sedangkan untuk jadi pencipta lagu dan penyanyi ini sebagai bukti lain bahwa beliau adalah seorang multi talenta. Udah itu aja. Oke.